Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu jemaah sekalian yang dimuliakan Allah SWT, apa kabar semuanya, sehat ya? Alhamdulillah. Sudah makan sore atau makan malam? Belum. Jadi orang Jawa itu waktu di Mekah geger kelaparan, pernah dengar ya? Pernah ya, jamaah haji kelaparan gitu ya. Saya teringat terlambat gitu ya. Waktu dia wawancara teman saya dari TV, ibu kelaparan betul, Katrina terlambat betul ya. Tapi ibu makan apa? Ibu saya baru makan roti 8. Jadi makan roti 8 itu masih belum makan. Karena kita perut Jawa ya. Perut Jawa itu kalau belum makan nasi ya belum makan. Jadi usia kita ini Bapak Ibu sebaiknya tidak ada makan malam. Yang ada yang makan sore. Itu Bang ya. Makan sore itu bikin orang sehat. Ingat Bapak Ibu, kita zaman dulu waktu kecil, ayah ibu kita, nenek kita, kakek kita nyiapin makan itu tidak lebih dari jam sore. Betul ya? Kalau kecil ya. Mandi semua, habis mandi terus makan, ya. Sudah pergi pengajian, maghrib sholat, isya pulang tidur. Itu Pak ya. Zaman dulu gitu. Sekarang jam 9 malam kuliner ke Padang sore. Ya. Nasi goreng. Ya, nasi goreng. Nasi goreng. Bagaimana kesehatan kita terjamin ya? Sepakat Bapak Ibu ya. Karena di dunia ini terlalu sangat sebentar kita hidup. Bandingkan kata Quran, sehari di akhirat itu lamanya sebanding dengan 1000 tahun di dunia. Itu ayat Quran. Makanya jangan lalai dari waktu Bapak Ibu. Kita hidupnya cuma 0,0 sekian hari. Perbandingannya begitu. Makanya Allah sangat adil. Umat Rasulullah itu pahalanya dilipat gandakan sampai dengan 700 kali lipat. Ya, Bapak Ibu infak 1000 kalau subuh, ya, supaya tidak kedengeran jangan yang lokal. Ya, konceleng itu kan isin lah ya. Yang 2000 lah, jangan 1000 lah ya. Yang 1000 aja kita sudah hampir langka gitu. Ya Mas ya. Yang logam banyak 2000 lah. Ibu itu pahalanya 700 kali lipat. 2000 jadi 1 juta 400. Itulah umat Rasulullah ya, umurnya pendek-pendek tapi pahalanya dilipat gandakan. Orang zaman dulu umurnya ada 700 tahun, 900 tahun. Quran belum lengkap, pahalanya sedikit-sedikit. Kita yang umurnya singkat-singkat dikasih pahala yang banyak semua. Karena itu kita malam ini diundang berpikir, ketika banyak berpikir, kita semua berpikir Bapak Ibu ya. Banyak pikiran apa? Banyak berpikir. Banyak pikiran. Boleh banyak pikiran tuh. Memang orang hidup harus banyak dipikir. Iya. Kalau hidup tanpa berpikir ya nggak ada kehidupan. Harus berpikir. Tapi jangan cuma dipikirin doang Bapak Ibu. Ya, dipikir, direncanakan, lalu diamalkan. Islam ini agama muamalah, bukan hanya teori, bukan hanya agama dipikir, Pak. Agama yang harus dipikir, direncanakan, dan diamalkan. Ini kita sehat. Orang banyak berpikir itu sebenarnya sehat, Bapak Ibu. Asalkan jangan dipikir doang. Itu dipikir doang kan sama juga ngelamun gitu kan. Ya ketika orang jawabannya saja. Nah, jadi dipikir secara bertahap, diamalkan. Quran sama dengan afala tatafakkaru. Apakah kalian tidak berpikir? Kita semua berpikir. Makhluk Allah, manusia itu adalah makhluk yang berpikir.
makhluk yang harus berpikir dan memikirkan sesuatu. Maka kita sepakat malam ini menentukan hasil pikiran itu produktif atau tidak dilatar belakangi dengan niatnya. Niat itu kata kunci. Ada hasilnya enggak dari pikiran itu mau kemana? Tergantung niat. Kita berpikir ini niatnya untuk apa? Ya. Kita berpikir ini mau ngamalkan ini niatnya untuk apa? Nah, niat itu menentukan hasil ujungnya. Sebelum hasil ujungnya, niat mengawal proses apa yang kita amalkan. Ya, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Saya beberapa kali baca buku tentang pentingnya kedudukan niat. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak sekalian, yang dipikir ini harus yang produktif dan positif. Andaikan kita berpikir dosa, kita punya dosa nggak waktu ya? Yang paling banyak dosanya itu para penceramah. Karena neraka itu, neraka itu pernah mengeluh dan sedih, protes sama Allah. Ada neraka yang di bawah itu dicorak apinya luar biasa, berdiam sama malaikat lalu mengatakan semua. Untuk siapa ini? Untuk para ulama. Jadi nggak sembarangan ulama tanggung berapa. Tapi dengan bukan tak boleh jadi ulama, bukan. Boleh. Tapi tanggung jawabnya berat. Karena Quran mengatakan kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Murka Allah sangat besar pada seseorang ngomong ngajarin orang tapi dia sendiri tidak mengamalkan. Ngajar semua orang nyuruh tapi dia tidak melakukan, tidak mengamalkan. Itu murka Allah yang paling berat. Makanya para ulama di situ banyak dosanya. Kalau dia mengucapkan sesuatu yang dia sendiri tidak memulainya, tidak mengamalkannya, maka dosa pertama jatuh kepada ulama, pada guru, bukan pada orang yang mendengarkan. Ya. Jadi kita sepakati bahwa waktu begitu cepat, sangat berharga, dunia sangat sementara. Ya. Semua ini harus punya orientasi arah tujuan yang jelas. Kita mikir untuk apa? Tujuannya kemana kita? Karena di sisi Allah nantinya bakal ditanya ketika di padang satu an-umrihi fima afna. Untuk apa waktumu ketika itu? Untuk apa otakmu? Untuk apa? Untuk berpikir apa? Ini tadi itu. Seorang tidak akan bisa bergerak kepada masa di hari Allah sebelum mempertanggungjawabkan menjawab isi waktunya untuk apa ketika ini. An-umrihi fima afna. Untuk apa umurmu ketika itu? Untuk apa waktumu ketika itu? Jadi, terus kalian, mudah-mudahan apa yang Bapak Ibu pikirkan selama ini mendorong dan diamalkan lalu menghasilkan sesuatu yang positif. Positif ada dua, ya. Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jadi amalan kita, ibadah kita harus nilainya ada dua tuh. Harus dua. Satu, urusan dunia baik. Yang kedua, akhiratnya juga baik. Karena orang cuma mengejar baik di dunia, akhirnya diabaikan, ya sudah hidupnya di dunia saja. Di akhirat itu sengsara. Jadi menghasilkan kebahagiaan dunia untuk meraih kebahagiaan akhirat. Jadi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kita berlindung wa qina azaban. Ya Allah, hindarkan kami dari azab neraka. Kemudian yang ketiga, Bu sekalian, tentang kelola waktu ini ya, kelola pemikiran apa yang kita pikir. Ada ayat Quran mengingatkan kita, ini ayat ini asbab nuzulnya Nabi Sulaiman. Ya, kurang yakin tentang kuasa Allah. Ya, dalam kisahnya itu sirah akan merem sekedik ini.
bacaan yang megah, lalu ucapan haza min fadli rabbi, ini adalah karunia Allah, karunia Tuhanku, ini pemberian Allah. Yakin, hanya dengan sekejap mata melek langsung ada istana yang megah. Haza min fadli rabbi, ini adalah karunia Allah. Tapi sebelumnya ada yang dipikir, ada yang dipikir. Kurang yakin, yakinkan dengan iman yang kuat, siapkan diri untuk menerima anugerah Allah. Di situ muncul istana hebat. Baru muncul kalimat haza min fadli rabbi, ini adalah karunia Tuhanku, ini adalah pemberian Tuhanku Rabbi. Untuk apa? Untuk apa? Liyabluwani, untuk menguji aku. Apa ujiannya? Ashkuru am akfur. Apakah kita dikasih kemewahan itu, hasil produk pemikiran, doa, zikir, ibadah, lalu Allah kabulkan untuk kita harapkan? Lihat Tuhan untuk menguji aku. Ashkuru am akfur. Tambah dekat dengan Allah, tambah bersyukur, atau malah tambah jauh akibat kemewahan dunia. Jadi berpikir atau memikirkan sesuatu itu harus ada arah tujuan yang jelas. Karena kalau tidak, ngelamun saja, kosong, ya. Fisiknya termakan akibat pikiran, ya toh. Kalau itu dibiarkan depresi mental, maka yang kena fisiknya, badannya yang kena fisiknya. Namanya psikosoma. Psiko itu kejiwaan, soma itu badan. Tekanan jiwa, tekanan batin, tekanan pikiran yang berlalu tanpa diamalkan, tanpa solusi, maka akan menjadi penyakit yang menghantam badannya sendiri. Nah, Islam ini memberikan solusi. Zikir harus apa? Berzikir atau berdoa. Zikir dulu, baru berpikir, lalu amalkan. Ya, lihat Tuhan untuk menguji aku. Ashkuru, apakah aku makin bersyukur karena karunia ini, atau malah saya makin kufur nikmat, makin jauh dari Allah. Wa man syakara fa innama yashkuru li nafsi. Barang siapa yang berpikir, merealisasikan niatnya, perbuatan yang terbukti, ya, sebagai wujud Allah. Wa man syakara fa innama yashkuru li nafsi, maka sesungguhnya dia bersyukur, berterima kasih untuk dirinya sendiri. Tapi kebaliknya, wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Barang siapa yang tidak bersyukur pada Allah atas karunia pemikiran, konsep, amalan itu, tidak bersyukur pada Allah, wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim, maka sesungguhnya Allah ghaniyyun karim, maha kaya dan maha mulia. Ini kita tidak ada dengan tema berpikir untuk apa, kan begitu. Semua kita harus berpikir dan harus memikirkan. Berpikir yang memikirkan akibatnya untuk akhirat. Ya, wa tanzur nafsun ma qaddamat liwat wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Hendaklah setiap diri memperhatikan, memikirkan, dipikirkan apa yang sudah diperbuat 2023 itu yang baru lewat 11 hari yang lalu, ya kan? Apa yang kita pikirkan, renungkan 2023 yang kita tarik ke 2024, apa kekurangan kita, kelemahan kita, kealpaan kita. Yang baik lupakan, forget, lupakan, biarkan itu di sisi Allah yang akan kita nikmati ulang nanti pada saat. Jadi kita tarik 2023 ke 2024 sesuatu yang masih kurang. Nah, itu bahan pemikiran yang kita renungkan di tahun 2024 sebagai tanda wujud iman yang makin meningkat berkualitas. Maka 2024 harus lebih baik dari 2023. Itu ya muhasabah, introspeksi, programnya tahunan. Tapi dalam Islam, koreksi muhasabah introspeksi adalah program harian. Setiap kali malam menjelang tidur kita hitung amal kita hari ini, karena besok belum tentu kita
hidup. Kekurangan kita malam ini kita istighfar kepada Allah. Lalu niat sama Allah, ya Allah, tolong bangunkan aku untuk qiyamul lail, salat tahajud. Di samping doa ada pasang alarm HP. Yang satu bunyi murotal, yang satu bunyi apa lagi? Ya. Kadang-kadang alarm HP yang bunyi, ya, lalu matanya lihat jam loro, tanggung dia masih begini. Tambah lagi 1 jam, baru bangunnya jam 4. Bu, nyesel bener, karena saya juga ngerasain itu lagi capek banget. Udah bangun tuh jam 1, kan masih malam tuh, ya kan? Saya biasanya bangun dipepetin jam 3 aja, setengah 3, jam 3 sampai subuh tidak tidur lagi. Karena kalau tidur lagi banyak yang kecewa, sedih kita lewat. Bangun-bangun lagi sebelum azan karena koma, jamaah ketinggalan. Nah, jadi direncanakan, bangun pagi direncanakan, dipikirkan dan direncanakan. Bahkan nafsu makan setiap diri memperhatikan, memikirkan, mengoreksi kekurangan apa yang telah diperbuat kita di masa yang lalu untuk mengadakan perbaikan peningkatan di waktu berikutnya. Ya. Innallaha khabirun bima ta'malun. Sesungguhnya Allah satu saat akan mengabarkan kembali kisah-kisah kita yang telah lalu. Di dunia pun kita dimunculkan lagi di dunia, dikabarkan lagi. Jadi kalau orang tua ketemu itu sesama udah sepuh, biasanya kan cerita masa lalu. Kalau yang muda-muda ya, udah tua cerita masa lalu, pasti begitu. Ya. Rajin orang-orang tua. Kadang-kadang yang diceritakan diulang-ulang, diulangi. Betul ya? Orang tua begitu. Ketemu kita ceritain lagi, besok lagi. Tidak apa-apa, diladenin aja. Ibu ngedengerin orang tua cerita, pahalanya gede banget. Itu praktek kesabaran istimewa. Aja bilang bosan, jangan bilang begini. Kan kemarin udah pernah digituin, nanti semangatnya rontok. Biarkan orang tua, kakek kita, nenek kita bercerita masa lalu, berulang-ulang itu lagi diceritakan. Memori ini, ya. Itulah produk pemikiran yang terekam di dalam jiwa dan pikiran orang. Ya. Makanya hati-hati dalam apa namanya, katakan setinggal ini, hati-hati dengan ucapan kita karena akan membentuk. Ucapan itu produk pikiran, ya, produk pikiran lalu diucapkan. Ucapan itu berpengaruh pada perilaku kita, ya. Kemudian hati-hati dengan perilaku kita karena akan menjadi kebiasaan. Ya, di sini ada seorang ibu-ibu tapi nanti nonton bola hebat, udah bola itu internasional kalau rajin nonton bola, teriak-teriak begitu biasa banget. Maaf ya, meninggalnya itu seperti orang lagi nonton bola. Apa namanya, supporter menang, karena memorinya terekam itu terus. Hati-hati bu, bapak ya. Boleh nonton bola enggak, tapi jangan serius banget sampai kerekam. Orang yang teriak direkam, orang yang teriak ini suaranya direkam semuanya. Makanya lupa itu apa ibu, lupa itu nikmat. Ya, yang kalau bapak ibu lupa, kira-kira gimana? Ada sikap fisiknya. Waduh, kenapa kepala digituin ya? Gitu. Waduh, lupa. Jadi lupa itu nikmat. Kalau jenengan semuanya ingat di kepala Pak, kayak apa coba? Dari mulai zaman SD sampai sekarang ingat semua di sini penuh. Mumet ya? Banyak orang kena stroke, penuh. Tanya orang jawabannya ini, tanya begini jawabannya penuh di sini. Jadi kalau lupa itu bersyukur, tapi jangan dilupain. Jadi dia kayak lupa sholat, tapi dilupain jangan. Kalau lupa sholat,
boleh. Ya, misalnya begini, lagi banyak pikiran nih Pak, pikiran bisnis, gitu, usaha baru, anak kuliah, gitu, istri lagi ngurusin mertua lagi sakit, pikir semua tuh. Ini padat ya pikiran. Hati-hati. Jadi kebiasaan itu akan terus dipengaruhi dengan dipengaruhi oleh pikiran kita. Ya. Bagus sekalian, kemudian kebiasaan ini membentuk kepribadian. Jadi kebiasaan berpikir model begini itu akan membentuk kepribadian dirinya. Nah, gitu. Ya. Kalau berpikirnya bisnis, ada sarjana ekonomi kan begini. Sarjana ekonomi ada ya? Ibu-ibu, Pak, sarjana ekonomi. Berpikirnya ekonomi, apalagi udah biasa bisnis multi level marketing. Setiap jumpa orang di prospek, ya kan? Betul nggak Bu? Itu orang lagi zikir pun nggak peduli itu prospek. Itu bukan dilarang, itu semangat, himmat, nggak apa-apa itu. Tapi Bu, nah ini Bu, tadi kalau lupa program yang lain apa itu karena semangatnya bisa jadi semangat yang tidak terkendali, ya. Lupa sholat. Saya barusan sholat pagi di sini, terus ingat, Pak Ustaz, saya kan dari Nusa Kambangan. Waduh, tadi saya belum sholat asar, lupa. Itu karunia Allah apa itu Pak? Lalu bagaimana actionnya? Kata Rasulullah, kalau kalian lupa sholat, begitu ingat belum sholat, tenang saja, sedang dirangkul syaitan. Itu. Kadang-kadang itu kalau saya ngejar kapal, kan? Nunggu kapal lagi 1 jam 2 jam lagi, gitu ya. Ini udah mau azan, saya sholat di Cilacap aja, ngejar kapal, dan telat gitu kan. Terus ketemu teman-teman di kapal, wah cerita kalau libur, ada pemikiran masuk terkelola di sini, ayo ke sana kemari, kelalen sholatnya Pak. Itu ya, kelalen sholatnya sampai asar. Banding. Jadi hati-hati kalau ada pertemanan yang melambung jauh kemana-mana. Makanya kata Rasulullah, orang beriman jangan terlalu jauh berangan-angan. Ya. Panjang angan-angan itu buat orang beriman bisa membahayakan. Kecuali angan-angannya merencanakan kehidupan yang hakiki, tabungan akhirat. Tapi kalau angan-angan urusan dunia dulu bisa membuat dirinya jauh dari rahmat Allah. Perlu hati-hati. Ya. Haza min fadli rabbi. Tentang waktu, ini semua karunia Allah. Karunia Allah. Maghrib ini saya ditakdirkan berkumpul di Masjid Al-Kausar karena takdir Allah, karena rahmat Allah, bukan sebuah kebetulan. Haza min fadli rabbi. Ini adalah karunia Allah. Ini pemberian Allah. Dia kembali untuk memuji aku, ya, memberikan pelajaran, menasihati diri dan seorang lain. Itu ujian sendiri. Bukan semata-mata seperti orang berprestasi, tidak. Itu ujian. Ashkuru Allah. Pulang dari sini, apakah kita makin bersyukur kepada Allah atau sebaliknya? Ya, semuanya. Kemudian sekalian, ibu misalnya masak, dapur sibuk ini, sudah sholat subuh segala macam itu, tiba-tiba azan masak. Ucapan ibu seperti apa? Allah ada. Jam 6 zuhur istasawani. Kira-kira ada yang begitu kan? Artinya itu bukan tidak bagus, bukan. Itulah teguran Allah bahwa waktu itu begitu terasa cepat, ya. Makin
sibuk seseorang, makin efektif ngatur waktu. Betul nggak? Makin banyak nganggur, makin susah ngatur. Iya. Saya kalau banyak nganggur malah sakit, Pak. Itu. Iya, karena apa? Karena terlalu banyak dipikir yang tidak direalisasikan. Bulan berapa kali? Tanpa dengar berita kematian. Alhamdulillah. Berapa kali, Pak? Orang ingat sama sekali malah ya. Disunahkan. Nah, ini sunnahnya nih. Bapak Ibu kalau mau tidur doa nggak? Doanya seperti apa? Nah, doanya seperti apa? Bismika Allahumma amutu wa ahya. Itu sadari bahwa tidur itu latihan kematian. Doanya gitu, ya Allah, dengan asma-Mu ya Allah saya mati tidur. Wa bismika ahya. Dan dengan asma-Mu pula kami dihidupkan kembali pagi hari. Kata Quran, ketika orang tidur, aku genggam rohnya kata Allah. Dan aku kembalikan ketika dia bangun pagi di ajalin musamma sampai dengan jatah akhirnya nanti dia masuk balik. Tapi ayat itu ada yang berbicara itu, aku genggam rohnya ketika tidur dan aku tahan tidak dikembalikan lagi. Innalillahi. Maka evaluasi berpikir tentang kematian itu di dalam sunnahnya ketika kita mau tidur setiap malam. Ya Bu ya. Miringnya kemana? Miringnya ke kanan. Persis seperti mayat dimiringkan. Mayat menghadapnya ke kiblat. Itu latihan. Renungan. Ya. Semakin sadar kita ketika mau tidur bahwa kita sedang memasuki alam kematian sementara, maka kita harus mempersiapkan niat. Ya Allah, bangunkan saya tahajud. Karena tahajud di situ hasil dialog Jibril alaihissalam ya dengan Rasulullah SAW. Ini pesan Allah melalui Jibril alaihissalam kepada Nabi Muhammad SAW. Pesan itu untuk kita sebagai umatnya. Jadi pesan yang terakhir terkait tahajud ini, ya, Bapak Ibu. Sumaqala dari 3 pertanyaan sebelumnya, dialog 3 sebelumnya. Sumaqala ya Muhammad syaraful mu'min qiyamul lail wa izzuhu istighna'uhu 'anil nas. Wahai Muhammad, kemuliaan orang beriman ditentukan 2 hal utama. Syaraful mu'min, syarifah syaraful mu'min, kemuliaan orang beriman. Yang pertama, qiyamul lail. Ada terminal waktu malam tidak manfaatkan. Bangkit ketika sekian miliar orang sedang mimpi indah, ada di antara kita bangkit waktu malam qiyamul lail. Yang kedua, wa izzuhu istighna'uhu 'anil nas. Ya. Kausalitas sebab akibat hubungan antara manusia yang didapat dekatnya adalah semua itu adalah atas anugerah Allah. Bapak Ibu dapat apa dari manusia? Semua itu anugerah dari Allah. Manusia yang perantara saja. Ya, Bapak Ibu, saya memberi sesuatu sama Pak Fauzan. Pak Fauzan mau menerima pemberian saya. Saya bersyukur, ya Allah, alhamdulillah Pak Fauzan menerima pemberian saya. Yang dapat pahala saya memberi. Man amila salihan falinafsihi. Siapa yang berbuat baik ini yang dapat pahala itu saya.
Sebabnya apa Pak? Dapat pahala. Sebabnya beliau mau terima pemberian saya. Sedihnya Bapak Ibu, ketika saya memberi sesuatu pada orang lain, orang itu menolak pemberian itu. Sedihnya gitu Pak. Tak ada pahala bagi kita. Makanya saya ketika di Madinah, di Mekah, di Madinah waktu Ramadan buka puasa, ramai di masjid. Saya sudah kenyang. Itu cangkir saya dipanggil sama saya di sana, dikocorin lagi tuh. Gahwa Halid dan segala macam, ada kopi susu, ada macam-macam, ada jamu. Tuang, saya bilang bagi sungai kelas. Saya sudah cukup, saya sudah kenyang. Saya ditegur sama saya sebelahnya, jangan kau tolak itu, jangan kau tolak. Walaupun kau tidak makan dan tidak minum, pemberiannya jangan kau tolak, karena dia dapat kebaikan dari kamu. Jadi Bapak Ibu, kalau ada pemberi sesuatu jangan ditolak, ya, jangan ditolak. Saya pernah, ya, sudah makan kenyang, sudah makan. Diajak sama pasan, kita makan pasan, kita makan pasan. Saya belum makan sama. Maaf, saya belum makan begini, jangan gitu. Saya diajak belum makan, saya ambil, ikuti dia. Ini produk-produk pikiran yang jernih. Saya belum makan, saya ikut makan, tapi saya tidak banyak. Pasal pakai nasi saya tanpa nasi Pak, saya tidak ada. Jadi bahagia dia Pak, ngajak saya makan dan saya mau, maka dia dapat pahala. Jadi jangan coba-coba menolak pemberian orang. Segera ambil terima saja. Alami ya, ini jadi alat berpikir kita gagasan ketika itu. Pernah dapat mengalami tiba-tiba diomelin orang tanpa sebab. Saya pernah alami di Jakarta di halte bus, lagi nunggu bus, tiba-tiba ada orang ibu-ibu marah-marah sama saya, marah sama saya. Dan saya tidak marah, sunahnya tidak marah. Saya cuma istighfar aja, berdoa. Biarkan dia marahin saya. Andaikan itu adalah produk beban pikiran dia, dan dia menanggung amarahnya dia, kita dapat pahala. Dia juga dapat pahala. Jadi sehat. Apa yang di pikirannya kebak, ya, sebetulnya dia marahnya sama orang di kampung sana. Terbayang wajahnya di depan saya. Nah, jadi marah. Saya terima marah itu. Nah, apa hasil dari kita dimarah-marahin orang Bapak Ibu dalam sunnah? Kalau kita tiba-tiba ada orang marahin kita tanpa sebab, itu dosa kita lagi dibersihkan. Kata Rasulullah, dosa kita lagi dibersihkan. Tapi ikhlas Pak waktu dimarahin, aja marah-marah nih. Ya. Jadi gitulah ya. Ini ada dadakan orang karena keboknya di alam pikiran, ya. Stres pikirannya penuh tanpa sebab, orang yang di depannya dimarahin. Jadi Bapak-Ibu sekalian, betapa apa yang ada dalam pikiran kita itu berpengaruh kepada lisan kita yang mengucapkan apa, berpengaruh kepada muamalah kita, berpengaruh kepada prospek hidup kita ke depan. Maka hati-hatilah ketika kita mengelola apa yang dalam pikiran, jangan pisahkan kita dari doa zikir terlebih dahulu sebelum kita mengamalkan apa yang ada dalam pikiran kita. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian 2024 amal ibadah kita semakin meningkat. Ya. Semoga Allah memberikan tambahan kekuatan, ketambahan, kesabaran, kebahagiaan, keberkahan, umur yang barokah 2024. Mari kalau ditanya Bapak Ibu, kita mau sampai berapa kali lagi bulan Ramadan? Sedih kan gitu. Ada pertanyaan gitu. Berapa lagi? Saya kalau terakhir dari di wawancara CNN TV Indonesia di setengah jam lebih.
saya akan terus bersama penjara bersama Allah. Itu jawaban saya sampai Allah memanggil saya selama. Itu Bapak Ibu. Kalau ditanya Bapak Ibu sampai berapa lagi ketemu bulan Ramadan, sampai Allah memberikan kesempatan pada kita. Bulan Maret Ramadan, persiapkan diri kita untuk lebih baik lagi Ramadan tahun ini, lebih baik daripada Ramadan 2023. Itu tanda kemajuan kualitas hidup kita. Wallahu ta'ala subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hab lana min amrina rashada. Ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Hasbunallah wa ni'mal wakeel, man wala wa ni'mal nasir. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits. Aslih lana sya'na kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.